Yang mau duluan siapa? Gak ada nih yang mau duluan. Langsung aja share screen, terus nanti ngomong analisanya gimana. Nanti kalau misalkan ada yang salah diinterupsi, maksudnya kalau salah dikit ya nanti agak belakangan. Tapi kalau salahnya agak fatal nanti kita diinterupsi terus kasih tahu yang benernya gimana. Kayak gitu aja. Gimana? Ya, langsung ini aja. Langsung di share screen. Jadi ada tunggu. Kalau pakai web harusnya ada icon ini share content yang bentuknya kalau ada tanda panahnya. Langsung diklik aja. Nah, icon kayak gitu, itu diklik aja. Nanti langsung share. Bisa nggak? Gimana? Bisa dicoba nggak, Mas? Oke. Halo, Kak. Iya. Gua boleh duluan nggak? Oh ya nggak apa-apa sambil nunggu Mas itu Mas apa? Mas Rizky. Oke. Nggak apa-apa, duluan aja kalau gitu di share screen aja. Udah kelihatan belum? Belum. Masih ini lagi loading nih. Nah, ini yang lain udah kelihatan ya? Udah. Ya. Oke, bentar. Ini apa namanya? Gua analisa yang kemarin gua open position aja ya. Ya. SM. Oke. Sam. Scam. Scam. Iya nih. Jadi apa namanya? Kan pertama kali kan memang karena saya apa namanya? Swing trading ya. Jadi apa namanya? Pertama kan saya lihat time frame 1 week-nya dulu tuh. Mencari apa namanya? Support kuncinya di mana kan. Nah, Ya. pertama kali kan kita lihat support kuncinya dan kita apa namanya? Kita tentukan support kuncinya dari level ini nih. Jadi support kunci kan yang kenaikannya signifikan kan. Jadi di sini kan udah mulai kenaikan signifikan dan membentuk sebagai support baru di area sini. Nah, Ya. setelah apa namanya? Time frame 1 week turun ke 1 day. Nah, waktu itu saya masih lihat waktu di sini nih. Nah, akhirnya kan saya buat apa namanya garis trend line ya waktu di area sini. Jadi saya apa namanya waktu itu nunggu kalau misalkan di sini ada indikasi mantul apa namanya berarti saya akan open long kan. Tapi ternyata waktu itu jebol nih. Jebol. Nah, di area sini akhirnya saya lihat apa namanya dia kira-kira mau ke arah mana. Nah, sebenarnya support kuat kan ada di area sini nih. Nah, akhirnya saya tunggu di area sini. Nah, ketika saya udah menyentuh di sini, akhirnya saya open position di sini. Nah, Itu maksudnya sebenarnya sih pas di garisnya ya atau di atas atau gimana? iya pas di garisnya ini. Jadi pas apa by limit saya limit di sini nih. Terus saya kira sekarang sih masih ke floating sih. Nah, cuman lumayan sih udah waktu itu open $200 kalau nggak salah. Sekarang udah 270-an lah. Kecil-kecil lah. Masih coba-coba. Lumayan Oke. sudah sejuta berapa hari dapat sejuta lah. Iya. Terus waktu itu saya juga apa namanya
open position on ontologi nih. Ontologi saya open itu kalau nggak salah di sini nih. Jadi waktu itu bentar, di time frame 1 week dulu ya. Nah, time frame 1 week kan saya menentukan area kuncinya di mana. Iya. Nah, sebenarnya ketika saya udah temukan area resisten di sini. Nah, waktu ini udah di sini nih. Waktu udah menyentuh level ini, akhirnya saya lihat kira-kira dia akan bergerak ke arah mana kan. Nah, habis itu pertama kali kan dibuat trendline-nya dulu, Nah, setelah dibuat trendline-nya, terus kan kita menemukan pola ini triangle ya, atau apa ya? Falling wedge ya? Descending triangle ya, yang ini ya? Nih. Ya, ascending cuman agak maksain. Iya. Ascending triangle kalau triangle agak maksain. Ya. Nah, sebenarnya saya lihat ada indikasi setelah mantul dari EMA 50 kan. Ini harusnya ketika udah ada ini candle doji, terus kemudian dibarengin dengan ini breakout dari atas candle doji. Nah, otomatis ini indikasi akan naik, dan ternyata benar. Ini indikasi naik, dan sekarang juga masih ke floating profit sekitar 50%-an sih, lumayan. Oke. Ya. Dua itu ya berarti ya? Dua. Sebenarnya banyak, cuman gantian aja. Ya, nggak apa-apa. Coba ke yang tadi dulu, yang pertama ke XM. Mungkin kita coba evaluasi gitu ya. Oke. Nah, jadi tadi open posisinya di mana? Coba ditandain pakai apa gitu? Pakai kuas atau pakai garis? Pakai garis horizontal, garis vertikal aja, garis vertikal. Oh, garis vertikal. Garis vertikal ray. Line itu, di mananya? Ini. Oke. Pas di hari itunya, pas di close-nya atau pas di mana itu? Oh, bentar. Dicek dulu ya anunya. Kira-kira aja, kira-kira. Apakah siang-siang atau malam-malam atau gimana? Wah, lupa udah lama soalnya. Oh, ya udah. Bentar. Nggak apa-apa. Udah. Berarti kan itu udah open posisi di situ. Sebenarnya cukup benar sebenarnya. Karena kalau misalkan ke dua candle di kiri itu ada inside bar kan? Iya. Nah, itu kan sebenarnya biasanya banyak yang udah ketipu. Orang suka ngira bahwasannya inside bar itu adalah pasti mantul. Padahal sebenarnya kan enggak. Nah, gitu kan. Lalu bener kan dia turun lagi. Lalu yang pas di candle hijau, yang di candle hijau itu kan kurang lebih bullish engulfing ya. Nah, itu sebenarnya cukup pasti naik juga, walaupun sebenarnya pada kenyataannya belum naik banget kan ya. Itu udah indikasi yang cukup kuat juga. Jadi sebenarnya open posisi itu udah benar. Nah, nanti sebenarnya kita nunggu lihat yang di candle yang inside bar yang itu. Coba tarik garis horizontal deh di close-nya, di atasnya si candle yang merah itu. Candle yang inside bar. Ini. Inside bar, ya, yang dua candle sebelum tempatmu open posisi. Ini. Atasnya lagi. Kan habis yang panjang itu ada candle inside bar kan. Nah, di situ. Nah, itu nanti baru atasnya. Atas si bagian atas candle yang inside bar, yang yang habis candle panjang tuh. Ini. Kayaknya ke delay soalnya. Ini yang punyamu kan di 15 Maret ya? Iya. Nah, di 13 Maret ya, candle yang 13 Maret. Oh. Sininya. Nah, pas di high-nya, pas di opening-nya. Nah, bukan. Kan candle-nya 13 Maret yang kecil, bukan yang gede. Oh, ini. Ya. Ke bawah. Nah, itu nanti sebenarnya jadi si inside bar itu baru indikasi dia ada pelemahan momentum. Nah, nanti stop loss-nya sebenarnya di bawah, harus idealnya kan sedikit di bawah si candle yang besar itu. Nah, nanti kalau udah break dari atasnya inside bar itu, meledak dia naik gitu caranya. Sebenarnya udah masuk sekarang juga udah oke, cuman sebenarnya belum optimal karena biasanya kalau trader yang yang mau cari aman ya pas udah breakout baru masuk, atau kalau mau yang potensi besar cuman agak lebih beresiko adalah pas di dasar dari antara garis kuning sama garis putih itu. Sebenarnya tapi udah nggak apa-apa sih, udah oke juga.
Tinggal nanti kita harus mastiin aja bahwa dia jebol sih garis putihnya itu. Seperti itu sih. Kayak gitu. Oh iya, waktu itu sih, waktu itu saya ingat setelah 1D-nya kebentuk itu, saya kan lihat time frame 4 jamnya kan. Iya. Nah, di time frame 4 jam, waktu itu lihat di sini nih, udah ada doji kebentuk dan ada, ini bullish engulfing ya. Yang hijau Nah, itu, iya. Iya, saya open posisi di 0,3364. 0,3364 Oke. ini berarti pas pembukaan ini kan, Iya. 0,3364. RR-nya masih oke berarti ya sebenarnya. Kalau misalkan misalkan stop loss-nya di bawah garis putih itu kan garis putih 0,3211 misalkan di Ya, 0,31 aja itu sebenarnya masih oke juga RR-nya. Nah, betul. terus nanti take profit-nya di mana? Kenapa? Udah ditentuin belum take profit-nya? Sebenarnya harapannya kan memang ketika breakout, sebenarnya area di sini dulu kan take profit-nya untuk TP1-nya. Iya. Nah, tapi setelah ini breakout, ini kita lihat dulu resisten yang kuat kan sekitar di sini nih. Nah, TP2-nya di sini. 0,77 ya? Iya, oke. Ya. Oke, benar. Terus kalau misalnya ini breakout ya harusnya sih moon sih. Nah, moon-nya Biarin kita aja. bisa lihat sebenarnya dari pakai Fibonacci dari sini nih. Ya, itu bisa. Atau Fibonacci-nya langsung dari ke bawah aja. Oh ya, sorry. Ke yang ke bawah itu. Itu kalau mau agak ambisius. Ya, dari sini ke sini kan. Nah, berarti TP3-nya sebenarnya di area 1 nih. 1, Iya. ya 1. Oke. Ya, sebenarnya masih masuk akal dan oke. Tinggal nanti mungkin perhitungannya ya. Nanti pas di TP1 mau diambil profit berapa, di TP2 mau berapa. Kalau mau maruk ya sampai atas dan di TP-TP, cuman ya resikonya nggak jadi. Benar. Ini tinggal sesuaiin aja sama sama resikonya, profil resikonya. Sip. Ya. Oke, mantap. Dan kadang-kadang saya kan juga itu ketika polanya itu belum terbentuk sempurna, itu kadang-kadang saya udah masuk. Contohnya kayak di ada Cardano, ya. USDT. 1D. Nah, saya waktu itu masuk itu di sekitar sini deh kayaknya. Inian deh. Nah, itu kan sebenarnya kan belum di sini nih. Di sini saya masuk. Oke. Di yang Kan. merah itu ya? Iya, waktu mantul di sini sih kalau nggak salah. Iya. Jadi waktu itu ketika udah saya bentuk trend line, kemudian ini udah ada indikasi buat mantul, dia di time frame 4 jamnya. Bentar. Dan itu ada barusan mantul dari EMA 200 nih kalau nggak salah di sini nih. Iya. Nah, itu saya open position nih di sini nih. Nah, setelah open position di situ ternyata kan turun dulu. Oke, turun. Ya kan? Iya. Nah, jadi pelajaran yang bisa diambil juga sih kalau misalkan barusan mantul jangan itu dulu kan, jangan langsung open dulu kan, dan lihat dulu arahnya kemana, karena ketika barusan mantul terus turun lagi pasti akan mengetes support at least trend line-nya dulu. Kalau misalkan trend line-nya ternyata dijebol juga, berarti harus ngetes support yang kuat di mana. Misalkan di daerah ini nih support yang kuat. Iya. Daerah Nah, sini. yang tadi tuh yang daerah bounce of MA 200 coba di zoom deh. Digedein daerah itu. Nah, itu inside bar kan. Nah, itu sebenarnya yang benar adalah itu tadi kita memang harus nunggu breakout-nya dari situ dulu baru open posisinya lebih legit gitu. Kalau itu kan kalau misalkan masuk di situ kan ya cuman ada fake breakout terus turun ke bawahnya lagi kan. Betul. Breakout dari sini dulu ya. Dari si inside bar-nya, bener. Dari si candle yang ditandain bounce of 200 MA itu. Sini ya. Jadi dari situ sebenarnya di high-nya nah begitu udah breakout masuk aja gitu. Oke. Berarti harusnya di sini ya, gua open posisi ya. At least di sinilah ya. Jadi kalau pakai teknik inside bar itu kita bisa masuk 3 kali sebenarnya. Jadi kita tahu dulu kan si titik stop loss-nya di mana. Titik stop loss-nya kan di wick-nya candle merah tuh ya. Di bawah itu dikit lah.
Nah, kita langsung masuk saat terbentuk inside bar itu satu. Yang kedua, kan itu jadi bentuk kayak support resisten gitu ya. Jadi ada Ya. range kan. Yang kedua, masuk di bawahnya, di supportnya itu. Yang ketiga, kalau udah breakout. Jadi kita bisa masuk 3 kali sebenarnya. Jadi di apa namanya? Dibagi 3 aja duitnya. Mau masuk $100 ya 30 30 30 atau 30 30 40 atau yang lebih pasti kan kalau udah breakout. Jadi misalkan berapa 25 25 50 kayak gitu. Ya. Ya. Nah, oke, yang lain ada yang mau ngehujat nggak? Nanya deh, Ya. nanya. Silakan dihujat deh. Soalnya Nanya. saya juga belajar nih. Atau ya misalkan nggak paham atau harusnya nggak gitu atau nggak apa-apa, silahkan coba. 1,2. Gua open posisi di 1,2 ternyata. 1,2 itu 1,2 mana ya? 1,2. Oh, berarti di sini banget nih. Di sini nih. Iya. 1,12 ya atau 1,2 persis sih. 1,2 itu berarti ya di itu ya di apa di garis putihnya itu ya. Opennya sini nih kalau nggak salah nih. Oh ya, ya fine sih, nggak apa-apa. Iya. Kan makanya ada tiga apa namanya, tiga tadi kan, 3 cara. Tinggal diatur-atur. Memang harusnya kalau mau dikit-dikit dulu masuknya, jangan langsung semuanya gitu. Lebih kepada ini bukan di analisis tapi di apa position sizing-nya. Betul. Dan sebenarnya pelajaran yang gua dapet sih ketika polanya belum terbentuk sempurna, itu Iya. berarti kita harus tahan juga untuk ngeholdnya lama gitu loh. Iya. Jadi yang sama yang kalau misalkan udah breakout dan udah retest, ya moon-nya cepet. Tapi kalau misalkan masih ngebentuk pola kayak gini, di 1D aja, ini lama banget kan. Nah, tambah lagi sebenarnya di yang si inside bar tadi, di 4 jamnya coba lihat RSI-nya deh. Biasanya di situ belum jadi divergen. Nanti kalau udah jadi divergen baru kelihatan. Gitu. Coba di 4 jamnya lihat RSI. Nah, terus strength index, terus ke 4 jam. Oh, itu udah kan indikator. Mungkin satu dihilangin deh. EMA 50 atau EMA berapa dulu gitu. Ya, salah satu dihilangin aja dulu. Ya. Nah, masukin lagi RSI-nya. RSI-nya di sini kan ya, waktu itu. Ya. Itu warnanya bisa diganti nggak kelihatan deh. Iya. Jadi kuning atau putih. Gimana sih cara ganti? Ke RSI-nya, klik garisnya, nanti ada gambar setting yang gambar gear. Oh iya. Ya, waktu itu RSI-nya di sini. Nah, coba lihat yang coba dipakai garis vertikal, yang si bounce off itu dikasih garis vertikal. Handle yang tulisan bounce off. Yang lain kalau mau tanya atau bilang, oh nggak sesuai, langsung aja gitu. Atau oh jelek analisanya. Langsung aja bilang. Silakan. Kalau bilang analisanya jelek, harus ada analisis yang lebih bagus berarti. Sini nah, kan itu, ya? yang di candle yang bounce off itu, coba perhatiin deh. Si yang dari candle bounce off, lalu kan ada dia turun ya ke bawahnya ya? Iya ini. Ya, tapi lihat RSI-nya naik. Nah, itu baru mulai pertanda di situ sebenarnya. Ini ya? Itu kayaknya gambarnya agak nge-lag. Coba yang di candle yang tulisan bounce off MA 200 itu, kasih garis vertikal warna kuning deh. Biar kelihatan. Nanti yang candle bawah, yang satu lagi, kasih garis vertikal warna yang lain, putih misalkan atau apa gitu. Oh, vertikal ya? Iya, jadi buat nandain aja. Oke, bentar. Nah, di situ kasih yang satu lagi di yang paling rendahnya tuh, di candle yang rendahnya itu, yang pas di bawah, pokoknya paling rendahnya sebelum naik tuh. Nih. Yang warna apa namanya, warna merah atau hijau sama aja sebenarnya. Ini ya? Iya. Lihat, dari antara dua itu candle harganya turun kan, tapi RSI-nya naik. Iya. Nah, jadi memang sebenarnya itu ada indikasi juga salah satu penggunaan apa namanya RSI divergen tuh gitu. Jadi kalau harganya turun tapi RSI-nya udah naik, oh ya udah open posisi aja. Gitu.
Iya. Sip. Oke. Gimana? Yang lain siapa lagi yang mau? Tadi Mas Rizky, gimana Mas? Udah bisa belum share screen? Udah bisa nih harusnya. Oke. Oke. Sekian. Udah kelihatan belum, Mas? Baru desktopnya aja, belum apa browsernya. Nah ini browsernya udah. Udah ya? Itu kayaknya biar nggak ngalangin, si yang kanannya bisa dihilangin tuh Mas. Di mana tuh ya? Ada tanda panah iya. kecil tuh di bawah, di atas tulisan case stats itu ada panah kecil. Itu diklik aja. Nah gitu lebih enak kan. Oke, coba gimana? Oke, ini sih Algorand, iya. Iya, jadi saya beli pas di bulan Februari. Bulan Februari saya beli di sekitar 1,4 lah. 1,4, oke, iya. 1,4. Nah, ini saya coba ini bikin support resisten beberapa titik aja. Iya. Pertama dari time frame 1 minggu nih, yang warna hijau. Oke, iya. Yang 1 minggu hijau, oke, yang di 0,0832 itu ya? Di 0,08098. Yang ini oh iya, itu Fibonacci. Fibonacci-nya. Iya, oh iya. Iya, sekitaran situ. Oke, yang hijau. Terus yang kedua di hijau berikutnya di 1,4, dia mepet sama Fibonacci 0,618. Iya, oke. Oke, time frame di 1 hari. Di 1,7149 sama di 1,1785. Oke. Itu di time frame 1 hari. Terus di time frame 4 jamnya yang abu-abu ini sih di 1,359. Iya, itu kelihatan. Oke. Oke. Jadi di 4 jam. Kalau yang baru-baru ini sih aku lihat ada kayak pola ini sih. Kalau lihat ngikutin trendline-nya ada pola kayak ascending triangle gitu. Iya, memang hampir semua kripto kayaknya gitu semua deh kayaknya. Oke. Banyak kan. Nah gitu. Nah, kalau aku sih bilang ini ada potensi kalau dia bisa nembus di Fibo 0,618 ini sih. Iya. Bakal terbang. Nah, dia turun, misalnya dia tembus si trendline yang ini, kemungkinan ya antara ke 0,382 ini yang di 1,2 atau di yang biru ini yang dia di time frame 1 harinya di sebelumnya. Itu sih Bang. Sebenarnya kalau yang nyari, kalau dia turun tembus si trendline, bisa ada tekniknya. Coba pakai yang volume profile. Jadi Mas ke mana yang atasnya emoji itu kan di kiri tuh. Emoji mana ya? Tools yang di sebelah kiri itu kan ada smiley itu tuh. Oke. Lagi bawah, di ke atasnya. Ini? Nah itu klik kanan, diklik. Nah, fix range volume profile tuh. Fix yang paling bawah. Oke. Sip. Nah, pokoknya tarik dari yang tariknya dari sejak pertama kali dia turun di bawah garis biru. Pertama kali dia di kiri tuh. Ini ya. Turun garis biru. Ya, cara nariknya udah bisa kan. Pokoknya yang nyentuh itu tuh. Yang turun di bawah garis biru sebelum dia nyentuh si 0,0832-nya itu. Oh, ini. Iya. Pokoknya tarik si volume profile dari situ sampai ke yang paling sekarang harganya. Paling sekarang ya? Iya. Sebenarnya nggak usah atas bawahnya, nggak ngaruh sih, itu udah otomatis. Kita horizontal aja. Oke. Nah, itu yang garis merah itu kemungkinan potensi kalau misalkan dia jebol trendline dia ke situ. Karena logikanya adalah di harga itu, adalah terjadi transaksi paling banyak. Jadi ibaratnya kalau misalkan support yang ada di atasnya jebol, dia akan ke situ lagi. Tapi kalau itu jebol udah mati kita gitu. Oke. Jadi itu adalah titik di mana paling terjadi banyak transaksi di situ. Jadi logikanya dari market profile atau volume profile adalah
ya harga akan kembali ke tempat yang paling banyak dijual belikan gitu. Nah, Ini itu kalau kecenderungan pas di situ. kalau narik yang ini fixed range ini suka-suka kita atau ada biasanya range-nya berapa? Eh, bisa sebenarnya kan kalau dari cara nariknya suka-suka kita. Cuman kalau saya pakai logikanya adalah dia kan pertama, kenapa saya bilang tarik dari sejak pertama kali dia jebol si garis biru itu. Karena itu kan di situ dia dump-nya itu kan di situ kan. Jadi mulai dump itu dia di situ, lalu dia sempat balik lagi. Makanya di sejak dump itu dia paling banyak volumenya di mana, atau dalam tanda kutip benteng pertahanannya di mana. Nah, seperti itu. Gitu. Kalau mau coba yang lain lagi bisa juga, mungkin bisa di scroll ke kiri atau mau dicoba lagi buat prediksi, itu dihapus dulu aja. Oke. Nah, kalau mau coba lagi, nah ya ke kiri lagi mas. Lagi. Nah, oke. Nah, itu kan kalau misalkan si 0,618-nya itu tembus, terbang kan? Tapi Iya. terbang ada ini lagi, ada apa namanya dinding yang harus ditembus. Iya. Dindingnya itu adalah caranya gimana? Coba tarik si volume profile-nya itu di harga yang hanya ada di atas garis hijau. Jadi itu ada harga terbesar, apa namanya volume terbesar yang harus ditembus dulu sebelum dia terbang kayak gitu. Oke, sebentar. Jadi tarik yang cuman hanya di atas garis hijau. Tuh. Oh, ini misalnya. Enggak. Dari yang berarti pokoknya dari sejak dia di atas garis hijau aja. Nah, itu ya sampai ya udah di yang di atasnya aja semua. Oh, yang di atas. Nah, sampai ini. Ya situlah, boleh. Mana garis merahnya ini muncul deh harusnya. Oke. Nah, ya agak kecil sih, tapi intinya dia harus nembus si itu dulu sebelum. Tapi itu kayaknya dia masih sampai bawah ya mas ya. Itu mungkin bisa dikurangin lagi deh. Tar. Harusnya hapus dulu deh. Kalau mau di zoom in dulu biar nggak susah. Oke. Di apa namanya scroll ke depan, nah gitu. Nah itu yang apa namanya yang ke bawah itu nggak usah tuh. Taruh mas. Ya. Oke. Sedikit lagi aja. Tunggu. Nah mulai dari hijau yang pertama kali dia di atas garis tuh. Tar. Ini. Iya. Oke. Dari yang ini ya? Body ya? Ya itu dari situ. Sampai sebelum dia di bawahnya. Kiri lagi. Sebelum yang garis apa namanya? Yang warna merah kecil, yang merah kecil itu. Ini ya. Oke. Nah, ya itu poin apa namanya ini ya, point of control-nya. Jadi kalau misalkan dia naik, kita ya oke, dia bakal naik apa namanya? Kecenderungan dia akan menuju ke si apa namanya? Si poin yang warna merah itu 17266 itu. Nah, kalau misalkan dia belum tembus, ya udah gagal terus nanti ya balik lagi ke bawah. Tapi itu tembus udah nggak ada yang ngalangin karena ibaratnya semua bear atau semua yang bearish yang di situ udah dikalahin gitu loh. Oke. Itu. Jadi logikanya sebenarnya kalau ada harga yang mau dilewatin atau ada harga yang kira-kira sudah terlewati mau divisit lagi, itu tinggal dicoba dicari aja pakai itu kayak gitu. Oke. Kopi. Iya. Nah, kalau dari algo sih enaknya adalah coba Mas lihat agak di zoom deh dari yang mana tuh? Fokus cuman ke yang terakhir kan itu ada merah yang di resisten terus turun ya. Tar. Ini kayaknya. Kita hanya fokus di situ aja dulu. Kita nggak usah dikasih apa-apa, tapi di zoom yang agak gede aja mas. Daerah itu di zoom yang gede aja. Nanti saya coba kasih tahu. Itu zoom yang gede aja. Nah, oke. Nah, mas bisa lihat yang itu yang ada garis, yang ada candle di bawah itu kan itu support ya. Yang apa namanya? Yang mana? Yang itu kan support ya. Coba ditarik garis dari situ. Yang Atasnya ini. Mas di bodinya, body close. Ini. Ya. Ini. Itu Oke. Support kan karena itu berapa kali dipantul, lalu pas jebol juga. Oke. Nah, ini sebenarnya istilahnya mirip kayak double top lah atau indikasi yang udah oke. Jadi cara lihatnya adalah dari sejak dia di 1,45 itu turun terus kan? Iya. Gagal 145 turun jauh kan, gitu. Lalu di garis biru itu dia mantul. Iya. Ya.
Nah sebenarnya ini mirip kayak yang strategi inside bar yang tadi Dana saya kasih tahu, cuman ini agak beda dikit. Bedanya adalah ini kalau mau masuk sekarang oke, tapi lihat itu kan berapa kali candle-nya masih nggak jelas semua ya, masih doji indecisive gitu lah. Ya, terus dia turun lagi kan, yang merah terakhir sebelum hijau tuh. Ini ya. Yang merah terakhir sebelum hijau itu turun, tapi lihat si low-nya, si wick-nya dibandingin sama wick yang warna hijau itu lebih tinggi. Wick-nya lebih tinggi. Itu lebih tinggi dibanding sama yang hijau yang itu. Iya. Oh ya. Berarti terbentuk yang namanya higher low alias trennya udah naik. Nah, kalau di situ sebenarnya itu udah sinyal yang sangat-sangat bagus buat masuk. Sebenarnya kalau di situ jebret aja masuk gitu. Itu udah oke. Kayak gitu, Mas. Oh, siap. Nah, itu kalau apa namanya? Sama juga kayak yang sebelah nih. Coba lihat yang sebelahnya yang candle warna merah yang sebelah tuh. Itu. Iya. Naik kan? Dia naik terus kan? Oh iya. Terus tapi udah gitu turun. Ya. Lalu ada candle yang wick-nya panjang tuh merah tuh. Yang dia ini. masih lebih tinggi dari yang sebelumnya kan? Iya, masih lebih tinggi sih. Ya, itu sebenarnya dalam tanda kutip masih bisa disikat juga selama sebenarnya ini kan si yang merah yang di zona itu masih support juga tuh, yang zona yang tempatnya si wick merah itu masih support juga. Kalau dilihat ke belakang ada support soalnya. Nah itu apa namanya udah membentuk higher low. Ya udah kita bisa sikat beli dari situ. Udah tinggal nanti sampai di mana gitu, kayak gitu. Oke. Gitu. Nah sekarang ada posisi nggak tadi Mas? Masuknya di satu berapa? 1,4. Oh, masih agak nunggu berarti ya, masih agak. Ya. Nah sebenarnya karena melihat pasar kripto masih bullish banget, ya udah kita bisa ekspektasikan bisa naik terus. Tinggal kita tunggu nanti dia tembus nggak si berapa tuh 1,45-nya, sama nanti si yang volume profile yang di atas itu tembus atau enggak. Kita bisa lihat itu. Tapi ini kan tinggi banget ya Mas? Iya, biasanya kecenderungannya nanti kalau udah tembus itu, nanti dia ya langsung ke mana namanya, ke 1,7-nya itu minimal cepat. Karena itu tadi di harga itu nggak ada volume yang berarti. Jadi kalau misalkan di harga itu nggak ada volume yang berarti, tandanya apa? Tandanya orang-orang yang jual, para bear, para segala macam cukong-cukong itu nggak terlalu banyak ada di situ. Jadi kalau apa namanya, kalau tembus ya udah ke situ aja terus, nggak ada apa namanya, nggak ada dinding yang membatasi lah, dikit dindingnya seperti itu. Selama dia bisa tembus itu ya gitu. Berarti kalau misalnya nih si support resistannya tuh confirm Fibo, berarti ada double ini ya, double indikator yang confirm ya? Iya, jadi sebenarnya kalau saya biasanya kalau ada indikasi dari indikasi yang berbeda caranya itu indikasinya sama, itu makin bagus, makin apa namanya, makin besar kemungkinannya gitu. Jadi kalau pakai support resisten doang, oh ya udah oke gitu. Tapi kalau udah support resisten terus pas misalkan wah, ngepas sama moving average nih, ngepas sama Fibonacci nih, ngepas sama ini, itu makin tinggi kemungkinannya sih gitu, validnya. Oke Mas. Siap. Thank you. Oke. Ada lagi yang lain yang mau analisa lagi? Mau nanya bentar. Ya, ini tentang sih, money management sih. Jadi apa? Gimana? Gimana? Halo, suaranya hilang. Halo, kok hilang suaranya? Tes, suaranya kok hilang semua? Mas kedengeran kok. Yang kayaknya si dananya disconnect atau gimana tadi? Gimana yang lain mau ada dulu nggak? Ayolah, yang lain lah. Udah digedein nih suaranya padahal. Ayo yang lain gimana?
Tadi kayaknya ada berapa tadi yang mau maju? Coba aja, nanti ada yang benar atau salah kan bisa tahu. Ada lagi nggak nih? Kalau nggak, ya kalau HP-nya bisa share screen, ya nggak punya laptop. Ya ini gimana? Ada yang angkat tangan ini? Gimana? Coba di ngomong aja. Gedein speakernya, coba. Dengar. Ini agak pelan sih. Bisa digedein nggak suaranya? Halo. Iya, oke. Coba gimana? Langsung first screen. Gimana? Langsung analisa. Iya, analisa aja. Langsung di share screen aja. Cuma suaranya kecil. Gimana, bisa share screen nggak? Oke, sip. Ya. Oke. Oke, siap. Gimana nih analisanya? Jadi udah analisa sebelumnya sih. Itu pertama saya tarik garis dari ini grafik dulu. Saya tarik dari atas ini. Ya, betul. Counter trend line benar. Langsung udah breakout nih. Iya. Terus kalau dilihat-lihat patternnya mungkin wedges ya. Yes. Benar. Untuk wedges itu berarti target TP-nya di impulse. Benar nggak Bang? Wedges itu sebenarnya selebar si segitiganya itu dulu yang pertama. Dulu ya? Oke. Iya. Jadi segitiganya. Oke, jadi TP-nya ditariknya dari sejak dia keluar, ya berarti TP-nya di benar tuh di 576,9 sekian itu tuh. terus untuk stop loss-nya Nah itu di 4 jamnya udah enak banget tuh. Lihat gimana dia mantul-mantul dari EMA tuh. Begitu mantul, pas mantul berikutnya lebih tinggi dari sebelumnya kan, ngebentuk higher low kan. di RSI. Di EMA-nya, lihat deh. Pertama dia naik terus tuh. Tiap kali dia mantul, pantulannya di atasnya terus kan, naik lagi kan. Perhatiin aja tuh. Ya kan? Terus ini juga itu kayak apa? Golden cross. Ini ada 50 sama 200. Iya. Ya berarti ini tanda-tanda pertama sebenarnya kalau mau masuk sekarang udah oke. Tinggal nih kita cari stop loss-nya di mana kalau misalkan ternyata salah gitu. Kalau aku masuk sekarang tuh mungkin stop loss-nya di sini Bang, buat biar lebih aman. Oh, di mana coba? Di sini di bawah low. Yes. Iya. Sebenarnya di bawah low-nya, low yang lihat yang wick merah yang megang si garis hijau nggak? Di situ udah nggak apa-apa sebenarnya. Yang ini Bang. Agak putus. Nah, itu benar. Di situ. Di bawah itu dikit lah. Jadi misalkan si yang itu kan tadi 3 berapa tuh? 385. Ya di 380 lah atau 382 kayak gitu. Di sini Bang. Bukan di bawahnya. Bawahnya sini. Bener tuh yang garis hijau itu tadi. Yang garis hijau yang digambar tuh.
Udah oke Bang ya buat mati. Sebenarnya udah cukup oke. Itu bawahin lagi deh. Itu kan ada week-nya soalnya tuh. Yang ini. Nah itu, nah situlah kira-kira. Tinggal ke atasin deh. Bisa gini nggak Bang? Kenapa? Bisa gini nggak sih? Itu juga bisa. Itu konfirmasinya kalau si trendline itu udah lepas, naik dia. Tinggal cari si TP-nya di mana. TP-nya tadi di sini ya Bang. Ini mungkin TP di sini lah. Iya, itu bisa. Lumayan kan si RR-nya juga oke. Nah, buat risk reward ratio-nya 2,5 lah, masih lumayan. Nah, sebenarnya bisa ini juga nih, AV ini. Coba ke time frame 1 hari deh. Oke. Ya. Nah, ganti si itu jangan candlestick tapi jadi garis. Nah, saya pernah bilang kan kalau tren itu kan A, B, C, D ya. Nah, coba dari bawah tuh, dari paling bawah itu jadi AB-nya tuh. Geser ke kiri lagi, geser lagi. Di bawah, Mas, yang jauh kita. Ini Bang. Geser lagi. Scroll ke belakang lagi. Sebelum bendera, sebelum tiangnya. Nah, Ini. nah itu ada, nah mau yang mulai naik tuh, yang pas dia mantul dari EMA tuh, mulai 2021. Kiri lagi. Nah itu kanan. Nah 23 Desember itu, nah, atau 31 ya sama aja lah sekitaran situ. Yeah. Itu sampai atas itu AB-nya. Coba. Dah, pas kan? Kurang lebih. Udah, itu tinggal dari si Fibonacci-nya itu bikin si CD-nya dengan panjang yang sama dari mana namanya? Dari bawah ke atas. Itu target jangka panjangnya di situ. Ini Bang ya? Ya, pakai arrow atau trendline sama aja. Ya, itu tinggal pindahin dari bawah ke atasnya coba. Itu target jangka panjangnya. Cuman ya mungkin masih lama juga dan mungkin masih bisa ada ada naik turun gitu. Mantep sih AP bisa segitu. Ini dari itunya Bang ya, dari breakout di sini ya? Iya. Ada breakout. Dari ini sih, kita anggap aja mulai impulsnya itu sejak dia retest si EMA-nya itu. Gitu. Ya, atau dari breakout juga nggak apa-apa lah, kurang lebih nggak beda jauh juga kan. Targetnya memang sampai situ. Kalau misalkan benar kejadian, nggak ada kebodohan dari Bitcoin lah. Secara general. Kayak gitu. Oke. Gimana? Lanjut, ada yang lain lagi yang mau lagi atau mau nambah lagi? Nggak, mau tanya, tadi keputus. Ya tadi tiba-tiba hilang. Iya, internet kantor habis scam. Udah pakai internet kantor buat. Apa namanya? Kalau misalkan waktu bull run kayak gini ya. Nah, mau tanya untuk money manajemennya. Jadi kan sebenarnya kan ada beberapa koin yang sebenarnya kalau kita mau cari potensi entry terbaik itu kan kayaknya udah ketinggalan. Contohnya kayak tadi Algo atau AAV. Nah, sebenarnya Algo sama AAV tadi kan setelah breakout dari resisten di let's say 296 itu kan dia mantul lagi
di 296 tadi itu. Dan apa namanya, sebenarnya potensi yang paling bagus untuk beli kan sebenarnya di situ. Tapi sekarang kan udah naik nih. Nah, tapi dia udah break out dari counter trend line-nya itu. Nah, untuk money management-nya itu yang lebih baik untuk di bulan sekarang itu apakah kita mencari koin yang dia mantul di support kuatnya atau dari counter trend line yang apa namanya yang udah break out dan itu dari tes. Jadi kadang-kadang kita misalkan untuk BNB atau apalah ya, itu sekarang kan harganya udah ketinggian banget dan kita takut kalau misalkan mau beli sekarang itu beli di pucuk, takutnya ntar koreksi dalam kan. Nah, mempertimbangkan hal-hal seperti itu, saran lo gimana untuk apa namanya money management itunya, apa pemilihan koinnya lah. Nah, kalau yang tadi kan si AAV itu kan baru breakout, terus kita belum terlalu ketinggalan ya? Iya. Ya kalau kayak gitu masuk aja. Cuman kalau di sini money manajemennya lebih kepada posisinya jangan gede-gede. Misalkan punya duit 10 juta ya, masuk 2-3 juta aja dulu gitu. Jadi intinya dalam sebulan-bulannya kripto atau sebagus-bagusnya itu jangan pernah sampai di mana namanya di akun itu ada nggak ada duitnya atau kosong gitu. Jadi selalu pastikan kita punya extra cash. Dalam artian nanti ada dip lagi atau ada kesempatan yang bagus lagi itu selalu selalu dimanfaatkan gitu kalau kita punya duit kan. Karena kalau misalkan kita all in agak susah kan. Dan kalaupun koreksi kalau misalkan kita kan biasanya gini ya, udah breakoutnya udah agak lama, kita pasti gatel mau nunggu lagi itu pasti gatel. Kayak takutnya nggak retest nih, takutnya nggak koreksi kan, takutnya keburu naik tinggi kan. Nah itu sebenarnya manusiawi. Kalau secara teori orang-orang di buku atau di mana pasti bilangnya jangan nunggu dulu. Cuman pada kenyataan di lapangannya pasti orang gatel. Nah, gimana caranya kita mensubsidi atau memitigasi gatalnya itu masuknya dikit aja, masuknya sebagian gitu kan. Dari misalkan punya uang 10 juta ya, masuk 2 juta, 3 juta kayak gitu. Nanti di situ enaknya kenapa? Jadi kalau itu terbang, ya udah terbang biarin kita dapat cuan lumayan kan. Terus sisa uangnya kalau misalkan nggak terbang-terbang gitu ya masih sideways gitu ya sisa uangnya nanti kalau misalkan kita nemu potensi yang lain lagi misalkan ternyata H-bar belum terbang nih atau H-bar masih gonjang-ganjing di support ya udah kita masuk ke H-bar atau ternyata Ethereum lagi retest lagi nih ya udah masuk ke Ethereum contohnya kayak gitu. Dan kalaupun ternyata dia koreksi dalam ya udah kita ruginya nggak sebesar kalau kita all in gitu. Jadi kayak gitu sih. Iya, bener sih. Soalnya kadang-kadang apa namanya, gue terlalu pingin cari apa namanya entry di harga terbaik. Nah, tapi ketika nunggu itu kan lama banget kan pastinya. Kalau nggak sama pas ada entry itu pas lagi ditinggal sebenarnya bukan masalah lamanya. Pertama itu, terus kedua kan lihat apa namanya teman-teman lain kan juga misalkan share profit, misalkan udah di koin lain dan dia udah profit. Kadang-kadang kan merasa wah dia udah profit masa gue belum, kayak gitu-gitu sih yang menyebabkan apa namanya kayak mentalnya itu. Iya, apa namanya? Wah, gue lagi mantengin satu koin, ternyata koinnya lama banget nih untuk apa namanya? Untuk dapat entry yang paling bagus. Ya ternyata yang lainnya udah profit dan kayak ketinggalan kayak gitu sih yang apa namanya? Perlu belajar pertama money manajemennya sama ya itu sih klasifikasi cari koinnya itu yang potensial. Iya. Ya benar. Kenapa? Analisis tapi nggak open. Ya itu. Nah, itu banyak juga itu. Sehari si Atong ngasih 10 sinyal, pas udah besoknya dia bilang wow naik 10%, 100%, nggak open. Ya betul. Jadi tadi memang intinya benar tadi. Misalkan lagi nganalisis satu koin, terus wah ini ditunggu entry yang optimal, ya udah. Terus orang lain ngasih koin yang lain gitu, dia udah profit. Nah misalkan lo terasa mau FOMO gitu, kalau secara teori kan jangan FOMO, tunggu dulu gitu. Cuman ini lagi bull run banget dan gue tahu pasti akan sangat gatel untuk tidak FOMO itu akan sangat susah. Jadi kalau misalkan nggak bisa FOMO, dimitigasinya adalah masuk sedikit aja.
dan sedikit pun dengan stop loss dan segala macam ya udah nggak masalah gitu kan, kayak gitu. Dan nanti misalkan di lain hari ada kesempatan nih bisa OP yang lain, ya udah pakai duit yang sisanya itu. Jadi kalau misalkan FOMO-nya all in, ada kesempatan yang lain lagi nyangkut, kita nggak bisa ngapa-ngapain, itu lebih ngeselin lagi rasanya, lebih gatel lagi nanti gitu. Mungkin boleh sharing dikit Bang. Sikat, share screen sekalian. Enggak usah, cerita aja. Ya, share screen Jadi, lah. Ini kalau manajemen keuangannya ibaratnya gini. Pertama misalkan kita punya 1.000 gitu ya, atau 100 lah, 100% kan. Iya. Nah itu tuh dibagi dua, jadi ada yang spot, ada yang untuk futures misalnya. Iya. Misalkan di spotnya 70%, di futuresnya 30%. Yes. Nah nanti dibagi lagi setiap open posisi itu, di spot maksimum kita open lagi 50% sampai disisain maksimal 30%-nya gitu. Itu USDT-nya kita harus selalu sedia. Nah, yang lainnya boleh di open untuk beli kriptonya gitu. Sama di futures pun gitu. Jadi misalkan kita pakai cross margin gitu ya. Yang separohnya boleh kita open posisi, tapi separohnya lagi kita pakai untuk ngejaga kalau itu turun gitu. Iya. Jadi memang nggak terlalu sekali open langsung untung gede, enggak, tapi yang penting rutin aja terus gitu, kecil-kecil terus. Duitnya nggak hilang. Nah itu yang penting. Nah sama sih, kalau saya juga gitu. Kalau saya dibagi dua, futures sama spot gitu. Yang di spot aja nih kita ceritanya ya. Yang di futures 20%, yang di spot 80%. Jadi misalkan saya punya 100, jadi 80 ada di futures, di spot gitu. Setiap ada kesempatan saya masuk misalkan 20 aja gitu. Berarti saya bisa ngambil 4 kesempatan. Dan kalau misalkan yang kesempatan yang pertama salah, gagal gitu, stop loss-nya misalkan di 20%. Berarti 20% dari 20 itu berapa? 20 dibagi 5, cuma 4. Jadi saya cuma hilang 4. Ya udah bilang $4 mah nggak makan di luar sehari gitu doang kan. Gitu. Seperti itu. Ya mirip-mirip sih. Sama sih, apa namanya? Yang lo share kan kemarin kayak ETH, BNB, itu kan waktu pertama kali lo share itu kan gue lihat analisis sendiri kan. Nah, gue lihat waktu itu istilahnya polanya masih belum mateng kan memang. Jadi gue waktu itu masih nunggu nih, nunggu bakal dia mantul di trendline-nya. Ternyata ketinggalan entry. Ya akhirnya gue nggak open posisi tuh BNB sama ETH. Nah itu sebenarnya jadi pelajaran juga sih, kalau misalkan udah lo share kayak gitu, ya harusnya kita udah makan kayak buy limit atau apa di area-area yang memang diindikasikan bakal mantul di situ. Sama yang kedua, yang itu sih yang gue takut di bulan Maret itu kan rata-rata kan yang kripto kan pasti berdarah kan. Nah jadi gue takutnya bakal tembus kontrol trendline yang bawah dan bakal mulai koreksi dalam. Nah itu yang menjaga gue nggak open posisi banyak-banyak waktu itu. Tapi ya nggak ada yang perlu disesali sih. Nggak apa-apa, santai. Jadi sebenarnya gini, kalau punya uang nganggur, ini triknya ya, ini kasih trik nih. Kalau punya uang nganggur, itu coba di farmingin yang stable coin. Jadi kalau nilai kriptonya turun, kita nggak apa-apa, aman. Contoh aja nih, lo punya duit agak banyak misalkan ya, berapa 50 juta misalkan ya. Ini misalkan aja dapat rezeki atau ada modal atau dari nabung, itu di farming biasanya kalau pakai stable coin itu kan 0,5% sampai 1% sehari. Nah 50 juta kalau 1% sehari itu 500.000, lumayan kan 500.000 sehari itu. Nah itu bebas bisa diapa-apain. 500.000-nya itu misalkan 200.000 buat jajan, 300.000 buat trading atau buat apa, itu enak tuh. Dengan begitu kita nggak pernah kehilangan uang, maksudnya nggak pernah kehilangan kesempatan gitu. Misalkan 500.000-nya yang kita dapat dari farming itu nggak kita pakai jajan aja, kita benar-benar nambahin uang kita terus di spot account gitu ya. 500.000 sehari berarti sama dengan berapa tuh kalau didolarin, 30-an dolar ya, $30 sehari. Tiap hari kita ada posisi yang bagus gitu, masukin aja semuanya $30. Terus misalkan ternyata posisinya salah atau jelek, ya udah tunggu besok masuk lagi nanti ke yang lain. Itu contoh aja sih, itu contoh yang saya lakuin kayak gitu, soalnya enak kayak kalau gitu. Iya.
bener sih. Kalau yang stable coin kan memang lebih aman kan ya. Kalau Dan kalau mau misalkan kalau rek kalau- semua ya bodo amat 50 jutanya yang tadi ambil aja nggak hilang kan, ya udah gitu. iya bener. Iya sih bener sih. Karena ya itu sih yang apa namanya gua sekarang lagi mikir itu gimana caranya capital gua sebenarnya masih ada sisa lumayan banyak, nggak gua all-in semua, masih nunggu apa namanya bear dulu, cuman nggak mungkin kan, bear-nya juga pasti akan lama gitu loh. Dan nanti Koreksinya pas pasti bear nggak lama. berani beli, pasti bear nggak berani beli. Nah, makanya itu. Jadi ya itu sih apa namanya, banyak pelajaran yang didapat itu sih. Jadi daripada nungguin bear kelamaan, ya mending setiap dip langsung beli aja. Nyicil. Oke, gimana, ada yang mau share lagi nggak ini analisanya? Kalau nggak nanti lanjut, kita kelasnya kayak gini-gini lagi nanti sampai tengah-tengah April. Sikat, ayo silahkan analisa H-bar. Ayo share screen aja. Tadi pagi juga lupa analisa H-bar ya. Pas lagi share-share. Udah ada 10 soalnya, udah banyak. Ayo Tajul, sikat. Analisa. Ayo share screen, Nggak ada nih. Nggak ada lagi. Bang Satrio gimana? Coba analisanya. Biasanya rapi analisanya Satrio nih. Lagi pakai HP Bang, nggak buka laptop. Siapa aja ya? Coba. Gimana nih? Ya udah, langsung di itu aja. Langsung di share screen coba. Pencet tombol ini nih. Kalau pakai web nggak tahu tombol apa, tapi kalau di ini ada tombol kayak gini, bisa share screen nanti. Pencetnya tombol itu nanti bisa share screen. Kayak Zoom atau kayak Google Meet sih nanti caranya. Ayo sikat. Nah, gitu dong. Ke browser aja, langsung ke TradingView. Udah belum ya? Udah kelihatan kok. Tinggal Iya. ke browsernya. Ini udah ke browser belum? Oh, ini si Microsoft Teams-nya. Tinggal ke TradingView-nya aja. Udah ya? Udah kelihatan, iya. Nah, ini Bang, kan kemarin kan kalau misalnya kita mau trading satu koin kan harus lihat pair-nya juga ya? Iya, itu data tambahan sih. Nah, ini kan saya udah coba cek untuk USDT-nya. Di sini kan udah ada 2 support ya Bang ya? Bentar, ini masih Microsoft Teams tuh layarnya? Masih. Microsoft Teams, belum TradingView. Ini udah belum? Belum. Masih belum juga. Coba di close dulu. Pas lagi sharing nanti ada pilihannya semua Windows atau apa. Pilih entire screen atau browsernya aja. Jadi di close dulu, nanti ulang lagi coba. Stop sharing. Gini kali ya? Tunggu, ini lagi loading. Nah, kelihatan. Nah, oke. Yang tadi saya bilang kalau misalnya ini kan udah ada 2 support ya, Bang ya? Iya. Nah, 2 support ini terus sekarang kan posisi lagi ada di daerah sini nih, dan trend line-nya pun di sini sekarang turun lagi. Ini mau nyentuh gray box yang ini atau enggak? Yes. Terus saya lihat di sini pair BTC-nya juga sama ya? Terus gimana? Nah, yang saya sekarang lagi, ini kan saya sekarang udah masuk di daerah sini nih, di Habar ini. Cuman kan tinggal nunggu waktu bisa identifikasi kalau ini mungkin next-nya akan kena di TP berapa, di angka berapa, atau mungkin ini enggak sesuai plan saya, atau mungkin akan turun. Gimana Bang? Soalnya kan dilihat di sini EMA-nya pun udah ada di atas dari candle ya. Itu EMA berapa tuh? EMA 50.
Terus yang bawah? Yang bawah 200. Oh, santai. Masih santai kalau 200 gitu. santai. Santai. Jadi kita pakai step by step ya. Pertama, cara analisa adalah lihat tren. Nah, pertama cara lihat tren gimana? Ini 4 jam ya? Coba ke 1 hari deh. Sorry, jadi masih aman. Masih aman kalau 1 hari. Masih sih. Iya, jadi santai aja. Nah, kalau mau sebenarnya coba itu ada calon ngebentuk pola juga. Coba hubungin si wick-nya yang paling atas sama wick yang kedua, atau misalkan body sama body deh. Kan jadi mungkin kayak ngebentuk triangle atau falling wedge atau apalah gitu. Dari Pokoknya sini. calon pola. Hubungin sama si itu kan ada body di atasnya tuh. Oke. Atau wick-nya deh. Yang mana ini? Itu kan itu Ini kan ya? coba channelnya dihapus dulu deh biar nggak kelihatan, biar jelas. Atau disembunyiin dulu. Oke. Nah, tarik aja body ke body deh. Jadi dari yang kiri itu, yang warna hijau di kiri, bodinya dari body, itu ke body yang di atasnya. Nah, itu. Oke. Ya. Terus bawahnya juga tarik body to body juga tuh. Dari situ oke, bisa juga. Taruh di Tapi sini. sebenarnya lebih enaknya dari gitu. Tapi nggak nyambung ke dua-duanya. Nah, ke situ kayak gitu. Oke. Tinggal di rata. Itu juga oke sih, udah oke. Ini kan jadi calon triangle kan. Ya Yang udah, masih santai gitu. Walaupun Jadi, tadi per BTC-nya udah masuk ini, Bang. Nah, kalau mau dari per BTC, ntar ini dicatat dulu, di save dulu, diparkir dulu, coba ke per BTC sekarang. Nah, per BTC-nya sebenarnya lihat si gray box-nya tuh yang di bawah tuh, yang ada warna candle merah tuh. Ya, itu support-nya. Jadi selama dia masih belum di bawah itu, jebol itu, masih santai aja. Dan ini saat saat open yang bagus, berarti kalau misalnya saya mau nambah lagi. Bener kan? Iya, itu di zona yang udah cukup bagus gitu. Jadi kalau mau masuk misalkan di sekarang itu sebenarnya udah cukup oke nih support nih. Cuman memang kita belum ada indikasi naik ya. Jadi masih agak prematur sebenarnya. Karena kalau kita lihat di 4 jam atau 1 jam, candle-nya belum ada candle mantul, inside bar atau pin bar atau bullish engulfing itu belum ada. Coba dilihat deh di 4 jamnya deh. Di USDT lagi? Aja nggak apa-apa, USDT dulu. Di sini aja? Oke, itu udah ada yang cukup bagus tuh, udah ada double tap itu. Nah, oke, sebenarnya udah cukup oke sih sebenarnya. Coba di zoom deh. Yang zona yang paling kanan itu di zoom in, digedein. Kita fokus ke yang paling kanan aja. Oke. Nah, oke. Lihat itu pertama udah ada dia semacam double bottom ya. Jadi disentuh, kalau disentuh lagi lalu mulai naik. Oke, sekarang coba lihat RSI-nya ada sebagai alat bantu, ada divergen nggak di situ? RSI-nya yang bukan stokastik, coba yang RSI biasa. Oh, bukan. Iya, itu dihapus dulu aja, stokastik biasanya nggak boleh banyak-banyak kan indikatornya. RSI aja, RSI, bukan stokastik. Nah, indeks kekuatan relatif tuh, yang paling atas. Ya, oke. Nah, warnanya bisa diganti nggak jelas sih kalau dari sini. Oh, warna garisnya, garisnya ganti putih atau kuning atau yang terang lah. Nah, oke. Jelas ya. Iya. Nah, perhatiin si yang itu kan dia berarti ada 1, 2, 3, 4 kali nyentuh supportnya ya, kalau dihitung weeknya ya. Iya. Nah, tapi lihat bodinya deh. Si yang kan itu lihat tuh, yang pertama yang nyentuh si week yang pertama ada yang hijaunya kan? Ada. Oke, yang nyentuh itu ada hijaunya. Bukan di supportnya aja di daerah kotak yang paling terakhir aja. Kita fokus di yang terakhir, yang di terakhir aja. Nah itu dari situ tarik garis ke bawahnya, ke low-nya, ke candle berikutnya. Yang ini bukan? Ini kan oke. Ini kan 3 April 23 ya. Geser 1 ke kanan. Ke kanan. Oh, sorry. Geser lagi. Nah, candle yang itu
itu siang ini tarik garis ke candle yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke kanan. Nah, dia turun ke bawah kan, ngebentuk low kan, ngebentuk lower low kan. Iya. Nah, di Iya posisi lower yang low. sama, coba tarik RSI-nya. Di posisi yang sama, si RSI-nya lakukan hal yang sama, tarik garis. Dia naik atau turun? Naik. Nah, oke, berarti sudah ada indikasi itu ada divergen. Berarti bentar lagi mau naik nih. Ada indikasi dia mau naik gitu aja. Berarti udah bullish dong. Gitu. Ini berarti ya, Pak? Tariknya si bawahnya bukan si high-nya, kurang si naik. low-nya. Tapi ya sama aja sih, kurang emang bener kok itu. Tariknya si bawahnya, si low-nya ya, dari bawah. Oh, sorry. Ini ya. Iya, si dasarnya. Nah, itu divergen kan, berarti kan. Nah, ini baru pertanda ya, ini belum konfirmasi. Ini baru ada indikasi bahwa dia mau reversal. Nanti konfirmasinya di mana? Konfirmasinya kalau si garis birunya, si MA birunya itu udah ke tembus. Itu baru konfirmasi dia fix mau naik kayak gitu. Jadi gitu cara cara bacanya. Oke, Bang. Sip, clear. Sip. Nah, sekarang coba lihat berarti kan pair BTC-nya udah ada potensi bullish nih. Kita catat dulu BTC bullish gitu kan. Coba ke USDT-nya gitu. Nah, lakukan hal yang sama coba. Dia si divergennya nggak terlalu turun kan, tapi datar kan. Datar itu udah bisa dianggap divergen walaupun nggak terlalu kuat. Oh, ini tuh ya. Iya, itu kan relatif datar kan. Datar itu ya udahlah nggak apa-apa lah, nggak terlalu kuat, tapi udah oke gitu aja. Itu digeser ke kanan atau ke kiri dulu biar nggak kena tanda panah sama plusnya tuh di layarnya. Oke, gini. Geser, Nah, itu udah divergen kan, udah ya nggak kuat tapi udah oke. Udah ada indikasi gitu ya? Iya, indikasinya udah cukup oke. Oke, cakep. Itu. Sama lihat lagi coba di zoom in yang agak banyak nih, agak gede. Cuman fokus ke area terakhir dari segitiga itu. Di zoom aja, di scroll ke depan. Kalau ada mouse-nya scroll ke depan yang banyak. Ya gitu lagi yang banyak kelihatan 11-12 candle pertama terakhir. Lihat yang warna hijau yang habis dia turun. Bukan, kanan lagi, kanan. Ya, itu inside bar bukan? Iya, betul. Iya, kurang lebih inside bar. Nah, tadi kayak yang tadi pas sama si Dana tadi, inside bar udah bisa open posisi. Lalu udah ada 3 cara inside bar kan. Tinggal tarik garis di si titik tertinggi si inside bar-nya tadi. Ya, situ. Enggak, garisnya garis horizontal, jadi support resistan. Bukan trend line. Nah, situ. Iya. Nah, berarti nanti kalau dia udah breakout dari atas garis merah itu konfirmasi bullish. Nah, yang kemarin ini ada fake breakout kan yang di sini, yang di mana namanya, yang hijau itu fake breakout, ya udah. Nanti kalau udah breakoutnya udah valid, dia fix naik gitu aja. Kayak gitu. Di time frame-nya kita pakainya 4 jam berarti. Nah, gini, yang si 4 jam itu untuk mengidentifikasi dia fake breakout dari garis merah itu. Kalau udah breakout dari garis merah itu, coba di zoom out. Kita sekarang zoom out dulu. Scroll lagi. Nah, kalau itu udah breakout, nanti ya dia berusaha kecenderungannya ke bagian atas si segitiganya dong. Nah, dari situ kita lihat lagi. Kayak gitu caranya. Kalau atas segitiganya udah ke clear, udah breakout, ya udah nanti tinggal pola segitiganya seperti apa. Kayak gitu. Target pola segitiganya berarti dia naik selebar si segitiganya kurang lebih minimal. Kayak gitu. Oke, Bang. Seperti itu. Aman. Gimana? Kalau inside bar itu yang dianggap break itu setelah break candle yang kedua atau yang pertama? Kedua. Yang kedua. Biasanya kalau di forex itu yang candle kedua suka dipakai. Yang candle pertama suka dipakai.
Iya, Tapi kalau pertama biasanya. di kripto biasanya pertamanya panjang banget, yang keduanya pendek. Jadi kalau nunggu yang kedua break udah ketinggalan jauh kita. Jadi sebenarnya si candle yang pertama kita jadiin target price dulu nggak apa-apa. Yang pertama yang penting candle yang pertama itu di break dulu, nanti sampai ke target price pertama di candle yang gedenya itu, kayak gitu. Karena kalau di kripto biasanya gede banget, mungkin bisa 5 kalinya atau 3 kalinya gitu. Iya. Sama yang di double bottom yang kedua itu kan ada candle, kita anggap doji aja lah ya, karena kan wick-nya panjang sama bodinya kan dikit tuh. Iya. Nah setelah itu ada bullish engulfing plus dia udah break, sekarang kan udah posisi break ke atas kan. Calon kan kalau belum tutup jangan dianggap. Iya. Calon break ke atas. Nah kalau misalkan dia udah confirm tutup di atas wick sama candlenya itu kan harusnya kan udah indikasi yang kuat buat dia naik ya. Iya. Betul. Oke, gimana? Lanjut hari apa nih? Hari Kamis ya. Udah berapa? Udah hampir 90 menit kita. Nanti kita gini-gini lagi. Kalau mau ditanya-tanya aja. Maksudnya dipersiapin pertanyaannya. Saya mau pakai atau forex, saham juga nggak apa-apa gitu. Coba aja analisa kayak gitu, nanti kita koreksi bareng-bareng. Atau nanti misalkan strateginya gimana enaknya itu dicoba aja, nggak apa-apa gitu. Sip, kita lanjut nanti hari Kamis ya. Kita ini nanti saya rekam seperti biasa, saya upload ke YouTube. Sip, kita lanjut hari Kamis ya. Oke. Thank you. Yo, thank you.